Halo guys, selamat datang di Ndopok Podcast. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana menjadi PNS di Kementerian Pertanian. Dan bocorannya nih ya, di narasumber kali ini, dia ini lulusan dari UNS. Nah, bagaimana cerita keseruan di balik menjadi PNS dan apa yang saat ini dia rasakan? Langsung saja, yuk kita ke Ndopok Podcast Room. Halo. Halo. Halo Kak Indri Cahya Lestari. Oh ya, halo Juli. Ketemu lagi kita akhirnya. Halo. Aku bisa panggil siapa nih di podcast ini nih? Kayaknya biar akrab panggil Ole aja kali ya, Kak Ole. Oke, panggilannya Ole ya. Jadi Ole. Sebelumnya bisa kenalan dulu mungkin nih buat nih banyak yang nggak tahu nih siapa nih Indri Cahya Lestari. Bisa kenalan dulu? Oh iya, boleh. Oke, halo semuanya. Aku Indri Cahya Lestari. Cuma kalau panggilannya biar akrab panggil aku Ole atau Ole Lile. Cuma kalau panggilan aku Indri gitu. Jadi kita di sini bebas deh mau panggilnya siapa. Kebetulan aku berprofesi di PNS Kementerian Pertanian di Jakarta, dan kebetulan hari ini diundang sama Juli nih, jadi kita ikuti keseruannya nanti. Salam kenal semuanya. Keseruannya ya. Sebelumnya nih, masuk di PNS di Kementerian Pertanian itu dari kapan? Kalau masuknya, aku masuk di tahun anggaran 2018. Jadi aku apply-nya tahun 2018 akhir. Sekitar bulan 2018 akhir ya. Agustus September kayaknya. Oke, bisa diceritakan dulu background-nya apa? Maksudnya apakah setelah lulus langsung menjadi PNS atau bagaimana nih? Oke, background pekerjaanku ya. Jadi aku itu lulus kuliah tahun 2014. Kebetulan saat itu kuliah di UNS. Kalau yang belum tahu UNS itu adalah Universitas 11 Maret di Surakarta atau di Solo. Aku kebetulan ngambil jurusan agribisnis dan alhamdulillah 4 tahun selesai. 2014 aku selesai kuliah. Setelah itu langsung bekerja di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Alhamdulillah sekitar 4 tahun. Lalu akhirnya aku mencoba peruntungan di CPNS. Singkat cerita seperti itu. Mau tanya nih, mengapa sih mau jadi PNS? Oke, ini pertanyaan paling umum nih ya. Iya, paling umum. Kenapa sih harus apply PNS, atau kenapa sih dari Oleh sendiri nih mau menjadi PNS gitu? Kenapa mau jadi PNS? Karena satu, yang kita tahu ya semuanya, pekerjaan yang paling stabil, paling nggak akan dikeluarkan atau dipecat ataupun hal lainnya, itu PNS gitu. Terus satu lagi karena mencari pekerjaan untuk jurusan agribisnis yang lain sama kemampuan aku itu juga cukup susah gitu. Jadi kenapa aku pilih PNS? Karena di PNS di Kementerian Pertanian itu jurusanku termasuk yang banyak di situ. Itu sih, dan juga mau mencoba peruntungan baru karena sebelumnya di perusahaan swasta. Terus gimana kalau misalnya di PNS, apakah pekerjaannya lebih challenging atau gimana? Jadi aku ikutan tes CPNS gitu sih. Oke. Untuk tes CPNS-nya sendiri ini udah tes yang keberapa bisa keterima nih? Soalnya kan di jurusan di formasi di kementerian biasanya cuma satu gitu ya, kan ya? Gimana tuh? Ini pertanyaan menarik berikutnya nih. Berapa kali aku ikut tes CPNS? Jangan sedih teman-teman semua, aku ikut tes CPNS itu sudah 3 kali. Jadi aku lulus 2014, tahun 2014 aku coba, terus tahun 2017 aku coba, dan ternyata belum berjodoh. Lalu tahun ketiga, tahun 2018 aku coba lagi, dan mungkin memang udah jalannya, alhamdulillah keterima gitu.
Jadi udah 3 kali tes CPNS. Jadi 3 kali ya. Jadi buat teman-teman juga jangan menyerah nih. Jadi nggak, meskipun sudah gagal pertama kedua, ternyata dari Oleh sendiri ini yang ketiga gitu. Boleh tahu nggak di Kementerian Pertanian itu di divisi apa dan pekerjaannya bagaimana tuh, dan peralihannya dari swasta ke PNS gitu, bisa diceritakan kan? Ya, aku di Kementan kebetulan di Direktorat Jenderal Hortikultura. Aku di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, di Subdirektorat Pemasaran dan Investasi. Kayaknya kalau misalnya dijabarin tuh agak bingung Panjang sih. juga Jadi, ya, panjang ya. intinya, iya panjang banget. Jadi intinya aku di Ditjen Hortikultura. Kantorku di Pasar Minggu. Gitu, Juli. Oke. Terus tadi apa pekerjaan ya? Iya. Pekerjaannya apa ya? Iya. Ya karena aku di pemasaran dan investasi, jadi aku sangat banyak sekali job desk-nya. Jadi kita juga ngurusin masalah pemasaran domestik, pemasaran internasional, juga ada terkait investasinya juga, dan hal-hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut, tentang pemasaran dan investasi gitu. Jadi banyak banget sih yang aku dapetin di sini selama udah jalan tahun kedua sih ini. Udah 2 tahun 6 bulan kayaknya ya, dari Februari 2019. Oke. Hal menarik apa sih yang dari pekerjaan di Kementerian Pertanian ini yang dirasakan ya di divisi saat ini? Hal yang menarik karena ini inline sama jurusan aku dulu di agribisnis. Jadi sebelumnya aku bekerja yang yang bertolak belakang dengan jurusanku. Terus sekarang aku masuk di Kementan yang mengenai agribisnis banget ya, karena kan pemasaran hortikultura ya memang terkait di agribisnis juga gitu. Nah jadi yang aku pelajarin itu banyak banget sih di sini. Jadi kayak aku tahu bagaimana permasalahan para petani terkait pasar gitu. Jadi misalnya tiba-tiba harga suatu komoditas anjlok, tuh kita langsung tahu gitu. Terus tiba-tiba ada harganya yang terlalu tinggi, kita juga dapat info itu. Terus kita juga jadi tahu apa aja sih komoditas unggulan Indonesia yang diekspor gitu, atau kira-kira di daerah-daerah apa aja nih ada komoditas tertentu yang bisa dikembangin gitu sih. Seru banget di PNS Kementan. Seru ya. Jadi tadi mempelajari banyak komoditas gitu. Berarti selama 2 tahun ini udah kemana aja nih? Atau duduk di tempat atau nggak sih di Kementerian Pertanian gitu? Ya, jadi iya nih, kira-kira Juli sama teman-teman yang lain apakah sudah tahu apakah itu hortikultura? Karena pasti Apa tuh? banyak yang belum tahu dan mungkin masih asing ya. Iya. Nih, jadi aku mau jelasin kalau hortikultura itu cakupannya lumayan banyak, mulai dari sayuran, tanaman obat, buah-buahan, juga florikultura atau bunga-bunga. Itu dunia perbungaan juga ada di hortikultura gitu. Jadi kita nggak cuma masalah sayur sama buah aja, tapi semua hal yang ada di hortikultura. Terus kalau ditanya udah kemana aja selama ini Iya. gitu, ya alhamdulillah kita banyak ke lokasi-lokasi provinsi-provinsi tertentu gitu. Jadi dari di wilayah Jawa Barat juga udah lumayan keliling-keliling, dari yang terdekat dari Bogor, Cianjur, Garut, Cirebon, Majalengka, terus Indramayu, itu udah pernah aku datengin gitu. Terus ke Jawa Tengah juga beberapa kabupaten juga udah aku datengin, mulai dari Magelang gitu. Apa lagi ya? Banyak deh kalau Jawa Banyak Tengah. ya. Jawa Timur juga banyak kesana. Aku juga udah ke Blitar.
ke Kediri. Ini baru Pulau Jawa ya, baru Pulau Iya. Jawa. Iya. Terus pernah juga ke Tuban juga pernah, ke Jawa Timur, Banyuwangi juga pernah. Terus kalau kita seberang ke pulau lain, Kalimantan juga beberapa provinsi udah pernah aku datengin, kayak misalnya ke Samarinda, terus ke Palangkaraya juga aku pernah tuh. Terus kalau di Sulawesi, ke Makassar juga sudah, Makassar, Enrekang. Terus juga ke Kendari. Tahu nggak Kendari di mana nih, Juli? Ya, geografiku kurang nih. Kendari itu Sulawesi Tenggara itu juga aku pernah. Terus lanjut lagi ke NTB, ke Lombok, itu juga sudah pernah ke sana ya. Kurang lebih seperti itu sih perjalananku selama 2 tahun 5 bulan di Kementerian Pertanian. Gitu. Itu Dan itu banyak banget banyak ya. ceritanya sepanjang aku banyak banget sepanjang aku dinas tuh, seru deh pokoknya. Oke, itu luar biasa sih, itu bisa mengunjungi banyak tempat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan itu ya. Apa memang identiknya seperti itu Iya. untuk bekerja di level kementerian atau seperti apa nih, Oleh? Kalau misalnya identik itu sesuai dengan divisinya masing-masing sih kalau menurutku gitu. Kebetulan memang di bagianku ya memang kita lumayan sering langsung cek ke lokasi gitu terkait dengan bantuan yang pemerintah pusat kasih ke para kelompok tani, apakah sudah tersalurkan dengan baik, seperti itu. Terus kita juga mengecek kondisi, jika memang ada masalah di sana pasti nanti ada perwakilan dari kami yang langsung ke daerah tersebut gitu. Jadi memang sesuai dengan divisinya juga sih gitu. Oke, dari mungkin banyak ya tadi ya, lokasi tempat untuk visit dan juga dinas ke sana gitu. Mungkin hal paling menarik apa sih yang mungkin Oleh dapatkan nih selama perjalanan itu dua tahun 5 bulan ini yang membuat ternyata saya masuk PNS seperti mendapatkan hal ini ya gitu, atau value apa nih yang bisa didapat gitu. Value-nya ya, value menurutku yang paling bikin aku jadi nggak salah pilih ya ikut Iya. CPNS itu kita bisa sharing langsung ke petani di sana sih. Nggak cuma petani sih, jadi ya petani, terus para eksportir, terus para pelaku usaha yang lain gitu loh, terkait kondisi pertanian di sana bagaimana, apakah harganya juga menguntungkan di tingkat petani, atau apalagi peran pemerintah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertanian kita gitu. Jadi kalau misalnya sharing-sharing sama kelompok tani di daerah tersebut tuh ya itu sih value yang paling aku rasain banget, dan juga melihat kondisi langsung di sana. Karena kan nggak semua petani kita tuh, ada banyak ya, ada yang memang sudah maju, ada yang moderat, ada juga yang masih sederhana gitu. Oke, jadi belajar nih ya. Jadi belajar dan belajar lebih jauh lagi nih, terutama tentang tadi ya, dari jurusan agribisnis terus ternyata di divisi yang sesuai gitu. Jadi menurut Oleh sendiri nih, kuliah di jurusan agribisnis dan sekarang di divisi yang saat ini dijalankan itu memang sangat tepat atau bagaimana nih? Mungkin bisa buat teman-teman juga nih, yang teman-teman agribisnis juga atau teman-teman pertanian lainnya bisa terbuka nih gitu. Oh ya, sedikit cerita mungkin zaman aku kuliah pertama kali di agribisnis, karena memang bukan passionku gitu loh di agribisnis. Serius? Aku dulu pengen banget. Ya serius, ini mungkin juga kisah hidup yang gak banyak orang tahu ya. Jadi dulu itu singkat cerita lah, aku pengen banget masuk di teknik perminyakan. Teknik minyak, oke. Jadi dari teknik perminyakan menuju agribisnis itu kan jauh banget kan. Ada loh minyak sawit loh, Kak.
Oh iya, bisa 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 dimasukin. Gitu. Aku mau nanya nih, tips dan trik ya versi Oleh sendiri buat apply CPNS itu gimana nih dari proses registrasi di awal? Oke, tips and trick tes CPNS ya. Tips yang pertama menurut aku, kita itu harus nentuin dulu formasi jabatan yang akan dipilih gitu. Oh ya, aku belum cerita nih kalau aku itu formasi jabatannya di analis investasi pemerintah gitu. Jadi pertama kali yang aku tentuin itu kira-kira formasi jabatan apa ya yang setidaknya saingan aku tuh lebih sedikit gitu. Setelah aku pilih-pilih, terus kayaknya aku agak srek nih sama analis investasi pemerintah, kayaknya susah banget gitu kan ya Jo ya, kayak wah kayaknya nih Apa tuh investasi tuh? apa gue juga nggak tahu gitu nih skopnya apa gitu, karena kan memang dibilang niat niat tapi nggak yang terlalu niat banget gitu loh Jo gitu. Jadi pertama kali sih yang aku pilih itu formasi jabatannya dulu nih, kira-kira pesaing kita itu lebih sedikit di formasi jabatannya apa gitu. Terus juga harus kita perhatiin nih, jadi kalau misalnya formasi jabatannya itu kualifikasinya ada di banyak jurusan, itu kalau menurut aku coba dihindarin sih, karena pasti akan banyak banget yang masuk di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada formasi jabatan yang mereka hanya mencantumkan 5 jurusan yang bisa di situ atau cuma 3 jurusan, itu lebih bagus lagi sih, karena kan akan lebih sedikit pesaingnya gitu. Itu sih yang pertama, pilihlah formasi jabatan yang sekiranya membuat kita Masih akan jabatan lolos ya. Gitu. Terus lanjut nih yang kedua. Lanjut. Oke, yang kedua ya harus rek sama kementerian yang kita pilih sih gitu, karena aku di agribisnis, jadi possible yang tingkat kemungkinan yang lebih tinggi itu ya di Kementerian Pertanian, karena akan banyak banget formasi di situ gitu. Aku sempat kepikiran mau apply di kementerian lain, cuma ketika aku lihat kualifikasi jabatannya banyak banget, jadi aku langsung mutusin aku harus ngambil di Kementan gitu. Itu juga penting sih gitu, pilih kementerian atau lembaga yang memang pas dengan jurusan kuliah kita gitu. Terus lokasinya juga, apakah kalian mau nanti lokasinya di wilayah yang kalian nggak tahu, itu juga jangan main random pilih aja, karena kan CPNS itu dari Sabang sampai Merauke ya, dari mulai kecamatan, kabupaten, provinsi itu ada semuanya. Jadi kalau misalnya memang mau ambil peluang, cari juga lokasi yang memang kita nggak akan nyesel gitu. Karena aku di Jakarta, jadi aku pengen carinya yang di Jakarta aja gitu. Dan kebetulan posisi aku itu yang aku ambil formasinya penempatannya di Jakarta gitu. Terus kalau tips selanjutnya, kalau untuk belajar sih aku rasa pasti wajib belajar ya gitu. Cuma Iya itu tuh, gimana tuh lagi, belajarnya tuh? kembali lagi ke kitanya sih gimana gitu. Kalau misalnya memang cuma setengah hati ya itu kembali ke kita sih. Kalau untuk belajar sih pasti itu sih palingan trik-trik utama dan pertama dan Oke. gitulah. Oke, kita ke ini ya, sesi cerita nih. Dulu bisa diceritakan, kan Pak tadi udah diinfo ya udah 3 kali gitu. Nah, sampai bisa keterima kan dari SKD ya, kemudian SKB, kemudian sampai keterima. Ini gimana nih ke SKB dan sampai diterimanya? Oke, jadi untuk yang belum tahu, kalau tes CPNS itu akan melewati 2 atau lebih tahapan tes. Itu juga tergantung dari kementerian yang kita pilih. Kebetulan di Kementan ini tesnya itu pertama SKD, lalu yang kedua SKB. Setelah itu langsung pengumuman akhir gitu. Nah, waktu SKD ini kalau tips dari aku sih ya
memanfaatkan waktu sebaik mungkin, itu yang pertama ya, dan pasti gitu. Terus aku juga dapat tips dari teman-temanku yang sebelumnya sudah tes nih. Jadi waktu tahun 2018 itu aku kebagian jadwal tes yang agak terakhir gitulah. Jadi beberapa temanku ada yang udah ikut tes duluan, jadi kayak dapat insight dari mereka kayak, nanti lu ngerjainnya bagian yang kepribadian dulu aja gitu. Aku tanya dong, loh kenapa emangnya? Iya karena itu lumayan menyita waktu, walaupun pertanyaannya itu basic gitu loh, kita pasti bisa jawab semua, cuma kalau misalnya dikerjain di awal itu akan lebih gampang diterima juga sama kita gitu, dan nggak bikin pusing, karena kan kepribadian itu pertanyaannya lumayan lumayan agak ada yang diulang deh kayaknya sih. Jadi itu juga trik tuh. Aku kemarin tes SKD yang pertama kali aku kerjain itu kepribadiannya dulu gitu. Setelah kepribadiannya udah, langsung aku ke bagian tahap berikutnya, ke TWK sama ke apa satu lagi ya, aku lupa jadinya. TIU ya? Ya. TIU. Kok tahu aku ya? Kayaknya nih Juli juga pernah mencoba kayak. Enggak, udah research. Lanjut. Terus oh ya, sebisa mungkin dijawab semua karena kan nggak ada nilai minus gitu. Dan saat SKD pun kita nggak tahu tuh saat itu jam berapa, apakah itu udah jam 12 atau jam berapa, karena saat itu kita cuma benar-benar depan kita itu laptop, dan di laptop itu ya cuma ada sisa waktu yang harus kita kerjain gitu loh. Tuh, jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Terus sama sering-sering baca sih, karena kan yang namanya TWK, wawasan kebangsaan itu kan luas ya, dari mulai sejarah Indonesia, dari zaman kerajaan Hindu Buddha, terus sampai ke persiapan kemerdekaan itu juga termasuk di dalam TWK, terus undang-undang amandemen gitu-gitu itu di TWK semua. Jadi saranku kalau memang kalian niat ikut CPNS ya harus rajin-rajin baca sih gitu. Itu mungkin super sekali nih. Ya, itu yang SKD ya? Ya, itu ya. Oke, sekarang SKB nih, pengalaman SKB gimana nih? Ya. Ini aku juga mau menceritakan sedikit apa ya, keunikan kayaknya ya, keunikan di perjalanan cerita CPNS aku. Jadi setelah aku udah tes SKD, terus aku udah nulis hasilku berapa, dan karena kita langsung tahu tuh Juli, jadi setelah kita udah tes langsung keluar nih hasilnya, nilai kita berapa dan nilai orang-orang lain itu berapa. Cuma karena aku saat itu ada kepentingan, jadi setelah tes aku cuma tahu nilaiku berapa, terus aku langsung pergi dari tempat tes. Terus pas pengumuman, ya biasalah ya, ada sedikit drama, udah pengumuman tuh, coba lu cek gitu kan. Ya aku langsung cek, terus ternyata ini aku juga lumayan shock banget sih. Pas pengumuman itu ternyata tuh aku tuh lulus sendirian gitu. Mungkin bingung kali, lulus sendirian maksudnya apa gitu ya. Gimana tuh lulus sendirian Gimana maksudnya? Tuh, lulus sendirian gitu. Iya, jadi alhamdulillah di SKD itu aku memperoleh nilai paling tinggi gitu. Paling di sini memperoleh nilai paling tinggi di sini artinya aku memenuhi kualifikasi dari tes tersebut gitu. Jadi kalau in general total nilaiku itu bukan fantastis, nggak yang fantastis yang hampir 400 gitu, nggak. Tapi ternyata aku itu lulus di masing-masing passing grade di setiap tesnya gitu. Sedangkan para pesaing aku yang lain itu nggak ada yang tiga aspek tesnya itu lulus gitu loh. Jadi dari 3 aspek tes ada 1 yang nggak lulus. Nah itu kita nggak bakalan bisa lolos ke tahap SKB gitu. Gitu sih. Serius itu berarti serius, jadi kayak gila cuma gue 1 doang yang lulus. Iya beneran.
sayangnya udah Gila. nggak ada nih. Waktu itu sempat aku simpen, cuma udah aku cari-cari kemarin nggak ada nih screenshotnya. Cuma itu aku ingat banget tuh pengumumannya malam-malam, terus kayak langsung nama aku dorongan di situ. Terus wah, ya mungkin memang udah jalannya kali ya, jadi ya dibilang lega banget gitu, kayak masih nggak percaya gitu, kok seorang gue bisa lolos sendirian gitu, apakah aku sepintar itu? Waduh, kenyataannya membuktikan. Kenyataannya kembali lagi kalau misalnya ada rezeki ya insya Allah dimudahin. Terus ke tahap berikutnya. Waduh. SKB nih, pas SKB itu namanya aja kan kompetisi bidang ya, jadi Iya. udah pasti soal-soalnya itu soal-soal terkait dengan formasi jabatan yang kita ambil tuh. Nah, karena aku itu ngambilnya analis investasi pemerintah, jadi pasti segala topiknya ya terkait perekonomian gitu. Nah, terus nih karena aku kembali lagi karena aku lolos sendiri gitu. Jadi kayak aku mikir, gila gue nggak punya saingan nih gitu. Ya udahlah, belajar sih tetap belajar, cuma kayak ya udahlah kita bismillah aja. Waduh. Gitu. Itu euforia pas lagi SKB itu bener-bener tegang sih, karena aku ngeliat orang lain tuh bener-bener yang jiwa kompetitifnya mereka tuh ada banget gitu. Jadi selesai tes itu bener-bener orang lain itu langsung ke screen yang nunjukin hasil nilainya gitu. Jadi even mereka itu bukan melihat nilai mereka, melihat nilai saingannya mereka gitu. Jadi Dan ketika mereka oleh itu sendiri? dan ketika mereka semua di situ, aku cuma ngapain sih nih orang-orang gitu, kayak sombong banget ya gitu. Terus karena jujur pusing banget sih, SKB itu lebih susah gitu, dan juga karena aku juga udah lama nggak berkecimpung di di dunia perekonomian gitu ya, nggak, udah sekitar 4 tahun lah aku di dunia farmasi, terus tiba-tiba suruh ikut tes yang terkait perekonomian tuh kan lumayan bikin pusing sebenarnya. Jadi aku tuh pas selesai tes SKB tuh langsung milih, udahlah gue mau cabut, gue mau refreshing, gue mau ke mall gitu. Jadi cuma melihat teman-teman yang lain tuh pada sibuk di depan screen, terus kayak gue ya udahlah, gue pulang aja pesen Gojek kayak gitu. Dan lo udah pede aja ya, pasti lolos kok. Insya Allah nih kayaknya udah lolos lah. Waduh. Terus pas tahu hasil SKB ya dibilang bagus juga pas-pasan sih Jul, karena memang menurut susah sih. Jadi kalau memang kalian nanti udah lolos di SKB, tolong dimanfaatkan yang sebaik-baiknya sih buat belajar, karena bobot nilai SKB itu lebih besar dari SKD tuh. Oke. Cuma tetap ada passing grade-nya ya untuk SKB ya? Kalau untuk passing grade-nya aku kurang tahu, tapi yang pasti itu yang dipilih tetap nilai yang tertinggi. Itu. Oke. Dari formasi kan udah dikerucutkan ya. Kalau nggak salah 3 kali SKD ya yang untuk join SKB itu. Ya, jadi misalnya 3 kali formasi ya. Jadi misalnya di formasi jabatan yang kita ambil itu ada dibukanya cuma untuk satu orang gitu. Nah, itu nanti panitia itu menyeleksi yang lolos SKD maksimal 3 kali kelipatan dari total formasi yang diterima. Jadi kalau misalnya yang diambil cuma 1, nanti yang lolos SKD itu maksimal 3 orang gitu. Cuma kalau aku kemarin case-nya karena cuma aku doang yang memenuhi kualifikasi mereka, jadi ya cuma aku gitu. Cuma kalau yang untuk formasi sombong lagi ya, nggak boleh nih kayak gitu. Tapi ini motivasi sih. Apa harus sombong, orang cuma iya 1. Ini motivasi buat yang lain, kayak apa ya? Kalau udah jalannya tuh insya Allah dimudahin. Gitu sih. Yang penting Masya pertama Allah, tuh, ini super sekali ini. iya apa ya? Apa tuh restu orang tua tuh penting banget. Tuh. Oke, next question. Oke. Next question ya. Ini sebenarnya masih terpana nih dari beribu-ribu, mungkin ratusan ribu juga ya orang yang apply di Kementerian Pertanian, dan formasi cuma 1, dan Oleh ini satu-satunya yang lolos di SKD. Ini keren, super. Masih motivasi
tangan untuk ini. Aku Oke, juga tadi kalau habis diinget SKB habis nggak percaya juga sih sebenarnya. oh iya, Mm-mm. kirain memang udah tahu nih siapa nih pesaing-pesaingnya, terus langsung ini dah. Langsung udah pede nih kirain dari awal gitu kan. Antara pede dan nggak pede sih, kayak aduh gue mau pede tapi aduh gimana ya, gue takut juga gitu. Jadi Oke, tuh, setengah pede dan setengah ada nggak ini pede. nggak terkait CPNS ini, ada yang mau di-sharingan lagi nggak buat teman-teman semuanya? Apa sih yang hal apa yang harus diperhatikan selain dari yang tadi udah disampaikan atau udah cukup? Apa ya, mungkin masalah kesehatan juga, apalagi kan sekarang kondisi pandemi. Jadi ketika kita udah daftar CPNS benar-benar harus fit sih kondisi badan, jangan sampai nanti tiba-tiba H-3 mau tes nih, terus tiba-tiba amit-amit ya kita sakit atau kita kena virus itu gitu kan, nggak mau dong kayak gitu. Kesehatan, terus itu sih, manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Jadi kita belum tahu nih tahun depan apakah akan ada bukaan CPNS lagi gitu. Jadi selagi ada bukaan CPNS, kita harus manfaatkan momen itu sih. Gitu sih palingan tambahannya. Oke, itu tadi udah keseruan dari tes CPNS-nya ya, dari SKD, SKB. Itu setelah SKB masih ada tes atau sudah langsung final di-announce, Kak? Kalau untuk di Kementan itu langsung integrasi nilai akhir sih. Jadi setelah SKB selesai, ada jeda waktu berapa minggu ya aku lupa, itu langsung ke pengumuman akhir gitu. Ini juga ceritanya juga seru nih, pengumuman akhir nih. Gitu. Gimana tuh? Jadi Ini kayak unik ya. banyak keajaiban. Jadi aku ingat banget itu pengumuman akhirnya akhir Desember 2018 gitu. Jadi kebetulan aku sama keluarga mau liburan ke suatu daerah gitu. Terus yang harusnya pengumumannya itu hari berikutnya atau hari lusanya gitu, tiba-tiba malam itu pengumuman, Jul. Jadi kayak temen gue yang bilang, Buset. udah keluar tuh pengumumannya. Aku lupa sih antara temanku yang bilang atau aku lagi iseng buka website CPNS Kementan, tiba-tiba ada pengumuman. Pokoknya singkat cerita, pengumuman malam itu bener-bener aku udah baru selesai packing, terus aku buka, loh kok ada pengumuman? Aku buka dong, terus kayak deg-degan sendiri nih, gila nih hidup dan mati gue nih gitu kan. Terus aku buka, langsung aku searching namaku, wah gila ada nama gue nih. Terus ya itu hasilnya, namaku Indri Lestari dengan kategori P1L, artinya aku lolos di tahap akhir gitu. Terus ceritanya tuh aku nggak pengen langsung ngomong ke kedua orang tuaku karena kan posisinya kita mau liburan ya. Jadi kayak Iya. udahlah liburan aja, biar gue aja dulu yang tahu, biar nanti surprise di momen-momen yang pas mau ngasih tahu ke bapak ibu gitu. Terus tapi sepupu gue ngasih tahu kayak Nggak tahan. Wah, kirain nggak tahan nih. Oleh nggak tahan Mbak Inti nih. lolos tuh gitu. Mbak Inti lolos CPNS. Hah? Dalam hati gue, aduh gagal. Ya elah. Gitu. Jadi mungkin udah jalannya pengumumannya hari itu, besokannya gue pergi liburan tuh jadi kayak lega gitu sih, sambil mikir gue harus bikin surat resign ya berarti gitu. Bikin surat resign, gue harus ngurusin tes kesehatan. Oh ya itu ngurusin pemberkasannya itu lumayan menyita waktu sih gitu, karena kita harus ke RSUD waktu itu, harus ke RSUD buat cek kesehatan fisik, terus juga kesehatan mentalnya juga. Waktu itu gue sempat ikut tes yang untuk mengetahui mental kita itu gitulah gitu, pokoknya tesnya lumayan menyita waktu. Ada banget. Terus juga ngurus SKCK, terus juga nanti kalau misalnya surat keterangan sehatnya udah kita dapat juga harus kita legalisir lagi, dan tahu sendiri kan itu pemberkasan CPNS itu satu Indonesia, which is RSUD itu semuanya penuh saat itu gitu. Terus juga harus manage waktu karena saat itu aku masih kerja di perusahaan yang lama, jadi ya aku harus izin untuk ngurus ini dulu gitu sih, karena waktunya juga singkat banget antara pengumuman akhir terus sama batas untuk ngumpulin berkas itu nggak lama.
Oke, ini seru ya. Dan masih ada yang ini nggak terkait CPNS ini ya? Jadi tadi ternyata udah sampai final pemberkasan keterima gitu. Nah, ada hal lain yang bisa di-sharekan ke teman-teman semua buat CPNS ini? Apa sih yang harus diperhatikan gitu? Mungkin kalau udah sampai tahap pemberkasan itu yang agak agak bikin deg-degannya lagi itu kapan kita pertama kali masuk orientasi itu, karena kita itu nunggu pengumuman dari kementerian tersebut. Kita nggak tahu nih apakah minggu depannya kita langsung masuk orientasi kah atau gimana, kita nggak tahu gitu. Jadi lumayan gambling buat yang posisinya sudah bekerja kayak aku kemarin gitu. Jadi setelah aku ngurus pemberkasan gak lama, aku harus mikir kapan waktu yang pas aku ngajuin resign gitu. Oke, jadi biar aku tahu ya keterima. waktu nganggurnya, Iya, bener nunggunya banget. ya. Iya, kalau tiba-tiba kita mulai mulai orientasinya 2 bulan setelahnya kan mamam tuh. Gue mau ngapain lagi 2 bulan nganggur gitu, nggak ada income gitu kan. Dan aku Jalan-jalan aja gitu ya. Iya. Aku alhamdulillahnya itu mulai masuk orientasi awal Februari gitu. Jadi aku ngajuin resignnya akhir Januari. Jadi kayak ada 2 mingguan deh kayaknya aku di rumah sambil nunggu info dari Kementan kapan kita orientasi. Oke. Ini ternyata nih nggak kerasa kita udah ngobrol banyak nih oleh nih dari tadi ya. Dari bagaimana tadi masuknya, kemudian kenapa sih milih PNS, kemudian bagaimana sih di Kementerian Pertanian gitu. Nah, ini kita udah hampir ke closing. Ada hal yang ingin oleh infokan lagi nggak buat teman-teman? Oke, buat teman-teman yang mau ikut CPNS, paling penting satu, jangan ragu kalau mau ikut CPNS gitu. Kedua, tentukan formasi jabatan terbaik menurut versi kalian gitu, karena itu akan menentukan kalau memang nantinya rezeki kalian. Ya harus dari awal harus yakin untuk formasi tersebut. Terus yang ketiga, restu orang tua. Dan yang keempat, persiapan gitu. Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya sebelum mulai tes SKD-nya. Itu aja sih poin penting. Walaupun sangat general, tapi memang itu menurutku yang harus dipersiapkan gitu. Super sekali. Ini ini sejujurnya ya, kita. Sejujurnya masih emes sama yang tadi sih, dari beribu-ribu orang yang daftar itu cuma satu doang yang keterima, atau langsung cuma satu orang doang yang lolos di SKD, apalagi analis investasi pemerintah gitu ya di Kementan. Itu oke, ini kita udah ngobrol banyak dan terima kasih banyak buat Oleh untuk waktunya ya di sela-sela kesibukan ibu negara ini gitu. Waduh. Nah, semoga sukses terus di PNS-nya dan di Kementerian Pertanian juga. Dan semoga buat teman-teman semuanya juga nih yang saat ini sedang apply buat CPNS di 2021, semoga kalian juga bisa diterima di formasi yang kalian impikan. Dan tetap semangat, jangan lupa berdoa, persiapan terus nih biar ini seperti Oleh ini bisa jadi PNS di kementerian atau di formasi lain yang kalian inginkan. Oke, thank you ya Oleh ya. Oke, you're welcome. Senang banget sih bisa share ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau apply CPNS dan mau apply di Kementan nih, mungkin jadi partner kerja aku nanti. Oke, aku tunggu ya di kantor Kementerian Pertanian. Oke, buat yang nanti masih penasaran tentang bagaimana sih PNS di Kementerian Pertanian, nanti saya kasih informasinya di bawah, biar langsung DM langsung bisa ya Oleh ya. Oh, boleh. Oke. Klik di sini atau di mana nanti Juli mau naruh. Ya, di sini nanti pokoknya pasti ada. Oke, tetap semangat terus dan jangan lupa jaga kesehatan, dan juga kita semua semoga sehat selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dah, thank you Juli, thank you teman-teman semuanya. See you. Stay healthy. Bye bye.